Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semua, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang pertanyaan teman-teman di video sebelumnya, yaitu untuk teman-teman dari sekolah swasta ya. Tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, di antaranya pertanyaan yang sering muncul, apakah guru swasta itu bisa ikut seleksi P3K guru tahun 2022 ataukah tidak? Kemudian yang kedua, ada juga yang bertanya apakah guru di sekolah swasta ini nanti bisa mendaftar P3K ataukah tidak. Selanjutnya, apakah P3K ini berlaku untuk sekolah swasta? Nah, di sini jawabannya adalah satu, teman-teman, yaitu sangat-sangat bisa sekali. Jadi dari teman-teman guru sekolah swasta ini nanti bisa melakukan pendaftaran P3K guru di tahun 2022 ini. Nah, berikut ini kita akan berbagi update penjelasan terkait tentang pertanyaan dari teman-teman yang sering muncul ini. Yang pertama, ini adalah untuk pengkategorian guru swasta itu nanti dalam seleksi P3K 2022 ini nanti apa saja. Dan yang kedua, yaitu untuk syarat pendaftarannya per kategori itu bagaimana, dan juga untuk alur pendaftaran, mekanisme seleksi, dan juga penentu kelulusan itu kira-kira bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini hal pertama yang perlu kita ketahui ini adalah pengkategorian guru swasta dalam seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, di sini sebelum kita membahas terkait tentang pengkategorian dari guru sekolah swasta nanti, di sini kita harus mengetahui dulu untuk seleksi P3K guru tahun 2022 nanti terdapat 3 mekanisme seleksi ya. Yaitu untuk yang pertama di sini adalah seleksi dengan penyelesaian, yaitu pengangkatan penempatan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, yang mana di sini adalah terdapat juga dari teman-teman guru sekolah swasta. Selanjutnya yang kedua, ini adalah seleksi verifikasi dan juga kesesuaian. Inilah khusus untuk teman-teman dari guru sekolah negeri, baik itu PHK2 maupun guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian mekanisme seleksi yang ketiga, ini adalah seleksi dengan cat UNBK, mekanisme tes, yang mana di sini juga ada dari teman-teman pesertanya ini dari sekolah swasta. Nah, di sini dari 3 mekanisme seleksi, maka di sini kita akan bisa melihat di sini nanti dalam seleksi P3K guru 2022 akan ada 2 posisi dari teman-teman guru sekolah swasta. Yang mana di sini yang pertama itu adalah dari teman-teman guru sekolah swasta yang sudah menjadi pelamar prioritas 1 atau sudah lulus passing grade dari hasil seleksi P3K guru di tahun 2021 kemarin. Artinya teman-teman nanti di sini tinggal menunggu penempatan saja ya bagi teman-teman sekolah swasta yang sudah lulus passing grade. Kemudian di sini untuk kita masuk ke seleksi kedua ya, prioritas kedua, ketiga ini kita nggak mungkin dikarenakan kita guru swasta itu nggak punya induk di sekolah negeri. Nah, selanjutnya di sini untuk mekanisme ketiga, ini adalah teman-teman nanti sebagai pelamar umum. Jadi 2 posisi guru swasta ini ada 2, sebagai pelamar prioritas 1 dan juga sebagai pelamar umum. Nah, selanjutnya untuk syarat pendaftaran guru swasta, tentunya nanti antara pelamar prioritas 1 dari swasta, pelamar umum dari swasta ini juga akan berbeda. Untuk syarat pendaftaran P3K guru swasta ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas 1, artinya tinggal menunggu penempatan. Maka di sini nanti sebagai pelamar prioritas 1 sudah lulus passing grade dari guru swasta ini, maka kita cukup login ke akun SSCSN saja dan melakukan konfirmasi penempatan yang nanti akan langsung ditentukan oleh Kemdikbudristek ya. Jadi kita nggak perlu mengupload atau mengupdate untuk persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, kemudian untuk posisi yang berikutnya ini adalah untuk guru sekolah swasta. Ini adalah kita nanti sebagai pelamar umum ya. Nah, di sini nanti bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum untuk guru sekolah swasta, ini adalah semuanya dari teman-teman yang belum lulus passing grade di tahun 2021, entah itu yang sudah pernah ikut tes ataupun juga belum, termasuk masa kerja berapa tahun pun nanti dari teman-teman sekolah swasta ini nanti sebagai pelamar umum ya. Nah, persyaratannya ini untuk ke seleksi ini hanya ada 2. Yang pertama, persyaratan kita harus terdaftar di Dapodik sekolah swasta tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki ijazah yang linear. Nah, di sini persyaratan untuk masuk Dapodik ini adalah merupakan persyaratan yang sangat mutlak sekali, teman-teman. Jadi salah satu persyaratan yang sangat mutlak untuk bisa mendaftar di SSCSN ikut seleksi P3K guru ini terdaftar di Dapodik. Dikarenakan nanti di SSCSN akan terintegrasi antara Dapodik, kemudian PD Dikti yaitu ijazah, kemudian dengan data Dukcapil, teman.
Jadi inilah suatu kewajiban untuk teman pelamar umum, yaitu punya ijazah S1 dan sudah di-verify ya di Info GTK serta terdaftar di Dapodik. Nah, selanjutnya di sini alur pendaftaran dan mekanisme seleksi serta penentu kelulusannya ini nanti tentunya akan berbeda antara teman-teman pelamar prioritas 1 maupun juga dari teman-teman pelamar umum. Nah, di sini kita bahas mulai dari yang pertama, itu adalah untuk yang sudah lulus passing grade ya. Nanti tinggal penyelesaian dan juga pengangkatan untuk pelamar prioritas 1. Kemudian nanti untuk yang teman-teman pelamar umum nanti ikut seleksi dengan cat UNBK. Nah, kita mulai dari yang pelamar prioritas 1. Nah, pelamar prioritas 1 meskipun di sini nanti kita tinggal menunggu penempatan saja dan konfirmasi di SSC ASN, maka nanti sesuai dengan alurnya ini adalah sama halnya dengan alur seleksi untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade atau yang sudah menjadi pelamar prioritas 1. Ya, di sini nanti sama halnya dengan teman-teman dari guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga THK 2. Teman-teman yang masuk di kategori guru swasta P1 prioritas 1 login ke akun SSC ASN, kemudian teman-teman mendapatkan konfirmasi penempatan. Jika teman-teman nanti ketika login mendapatkan penempatan, maka teman-teman klik ya. Setelah itu nanti teman-teman di sini akan mengikuti pemberkasan ya, proses pemberkasan untuk lanjutannya. Setelah kita konfirmasi penempatan kita ikut pemberkasan. Nah, pemberkasan itu nanti akan dimulai dari pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan juga upload berkas dokumen secara paperless. Untuk tutorialnya silahkan cek video-video saya sebelumnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mengirimkan pemberkasan, maka dalam tenggat waktu tertentu maka kita nanti akan mendapatkan SK dan kita bertugas sesuai dengan penempatan tersebut. Nah, untuk penempatan dari teman-teman guru sekolah swasta, inilah penempatannya di sekolah negeri ya teman-teman. Tidak ada penempatan P3K kok di sekolah swasta atau kembali ke sekolah asal, itu tidak ada. Dikarenakan tujuan dari seleksi P3K guru itulah untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di sekolah negeri. Namun di sini kita harus mengetahui bahwa baru saja dulu ketika webinar dari Kemdikbudristek telah disampaikan juga terkait tentang hasil lulus passing grade itu ternyata tidak semua bisa ditempatkan. Dan kalau misalkan tidak ada ditempatkan, teman-teman yang terdampak tentunya juga dari teman-teman guru lulus passing grade dari sekolah swasta itu yang banyak teman-teman, dikarenakan tidak memiliki sekolah induk. Nah, dari 3 kategori yang sudah dirilis itu adalah ada teman-teman yang mendapatkan kuota di tahun 2022, artinya di sini dari teman-teman dari sekolah swasta sebanyak 26.000 sekian, ini nanti bisa ditempatkan ya, bisa ditempatkan pada bagian ini. Kemudian di sini induk nggak ada karena nggak ada penempatan di sekolah swasta ya. Kemudian teman-teman yang dari sekolah swasta ini belum bisa ditempatkan, ini ada 12.000 sekian. Kemudian yang di sini untuk yang belum dapat tempatkan ini adalah ada 20.000 sekian teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah dapat penempatan, kita akan langsung melalui proses secara mulus langsung diangkat seperti ini. Namun di sini nanti untuk teman-teman yang belum mendapatkan penempatan, sehingga nanti kita perlu ada hal yang perlu dilakukan ya. Jadi kalau misalkan kita belum dapat penempatan dari guru swasta ini, maka kita akan punya dua opsi. Opsi setuju artinya kita setuju bahwa kita belum dapat penempatan. Kalau kita klik iya setuju ini, maka berikutnya di sini kita akan tetap menjadi guru di sekolah swasta dan kita masuk ke keranjang. Kita nanti menunggu kuota berikutnya untuk bisa ditempatkan. Kita menunggu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak terima, kalau kita nggak dapat formasi, kalau misalkan kita klik tidak, maka dari teman-teman guru sekolah swasta yang awalnya di sini prioritas 1, ini nanti akan turun prioritas. Dari sekolah swasta ini turun prioritasnya ini menjadi pelamar umum. Nah, kalau pelamar umum ini nanti seleksinya dengan menggunakan cat UNBK. Artinya ikut cat UNBK lagi dari awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti setelah kita masuk ke pelamar umum, nanti kita ikut seleksinya cat UNBK dan kalau misalkan kita lulus barulah kita bisa ditempatkan. Tentunya di sini nanti akan ada plus minus ketika kita memilih notifikasi di sini setuju apa tidak. Kalau misalkan guru swasta pilih nggak setuju, kita status passing grade-nya akan tetap aman, namun kita belum bisa ditempatkan. Kalau kita klik tidak, ini status passing grade kita hilang, namun kita bisa ikut berkompetisi untuk berjuang ditempatkan di tahun ini ketika kita sudah lulus seleksi.
Itu adalah untuk alurnya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini nanti kapankah untuk nanti penempatannya. Nah, di sini sesuai dengan jadwal yang dirilis terbaru ya. Ini adalah dari BKN. Nanti kita pantau yaitu tanggal 5 Oktober ya. Kita pantau tanggal 5 Oktober. Kalau misalkan ini nanti nggak ditunda lagi, semoga saja tidak. Kalau misalkan saya konfirmasi dari teman yang kemarin ikut rakor di Bali, ini sepertinya adalah memang nanti tanggal ini. Nah, meskipun nanti dari teman-teman guru sekolah swasta, negeri, kemudian pelamar umum prioritas, nanti kita ketika dibuka untuk pendaftaran ini kita login ya. Kita login ke akun SSCSN. Bagi teman-teman yang belum punya akun, nanti bisa buat akun pada tanggal ini, tenggat waktunya ini. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah punya akun, kita tinggal login ulang saja ya untuk melakukan konfirmasi penempatan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade termasuk guru swasta. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, teman-teman guru swasta yang masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, di sini nanti ada mekanisme seleksi yang ketiga ya. Artinya kita itu nanti teman-teman pelamar umum itu ikut seleksi yang sama halnya dengan seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, di sini nanti kita mengerjakan yaitu soal, yaitu di sini ada kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara. Ini adalah untuk bobot soalnya dan juga di sini untuk prosentasenya. Soalnya di sini hal yang menggembirakan bagi teman-teman yang nanti bisa berpeluang lulus ya. Di sini nanti bahwa di seleksi P3K guru ini meskipun nanti diikuti oleh dari teman-teman guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta, maka di sini nanti akan ada yaitu afirmasi ya. Nah, jadi afirmasi di tahun 2022 ada dua. Yang pertama, memiliki cerdik 100% kompetensi teknis, kemudian yang penyandang disabilitas ini adalah 10%. Bagi teman-teman guru sekolah swasta, kalau misalkan punya cerdik, nanti di sini untuk teknisnya ini langsung lulus ya teman-teman. Ini enggak dihitung, langsung tinggal berjuang untuk memenuhi yang manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Kemudian kalau misalkan disabilitas juga akan ada afirmasi 10%. Oke, demikianlah teman-teman terkait tentang pertanyaan yang sering muncul untuk guru swasta ya. Semoga sukses untuk kita semuanya. Saya terus berdoa teman-teman nanti bisa lolos semua di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.